Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini semoga semuanya sudah sarapan, sudah mandi, sudah siap menerima pelajaran hari ini. Baik, kita awali pagi ini untuk menambah keberkahan untuk belajar kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini berjumpa dengan Ustadz Gatot pada pembelajaran tematik pada submateri IPS. Nah, yaitu tentang sumber daya alam, tema 2, subtema 1, muatan IPS. Nah, sumber daya alam ini bisa dilihat pada halaman 8 pada buku tema 2. Nah, apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam atau disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Dari segi ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kita simak ya. Sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui artinya adalah sumber daya alam yang persediaannya di alam tidak habis atau mudah didapat kembali ketika sudah habis. Nah, contohnya air, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang tidak bisa didapatkan kembali ketika sudah habis. Nah, contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan berbagai jenis logam. Jadi sumber daya alam ini yang tidak dapat diperbarui ini sangat lama sekali. Jadi bakal kalau kita digunakan dengan terus-menerus maka akan habis. Maka ketersediaan pun juga terbatas. Berbeda dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kita bisa membaruinya. Misalkan tadi ya tanah, tumbuh-tumbuhan. Itu ketika ditebang kita bisa nanam lagi dan lain sebagainya. Nah, itu ya perbedaannya antara sumber daya alam diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang contoh nih sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh di sini kalau tadi umum ya, tumbuh-tumbuhan ini spesifik atau mengerucut. Contoh jagung. Nah, di sini ada gambar ya, jagung bisa digunakan seperti ini. Nah, jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tadi ya tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Nah, jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan, dan juga jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Terus jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bahkan energi yang dihasilkan jagung berupa energi kimiawi atau sumber tenaga bagi yang memakainya. Nah, ini contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dari jagung. Nah, sekarang ini logam emas. Emas termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Emas mempunyai banyak manfaat, misalnya untuk hadiah atau medali. Emas juga dimanfaatkan sebagai perhiasan, anting, cincin, gelang, bahkan mahkota. Emas zaman dahulu dimanfaatkan sebagai alat tukar atau mata uang. Dinar ya. Nah, itu ya untuk pembelajaran pada pagi hari. Untuk tugasnya bisa dilihat di chat WA.
Baik, demikian dari Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.